cita hari ini? Adakah yang tidak bersuka cita? Ya setidaknya kalaupun dari rumah tadi berbeban berat, penuh dengan persoalan, jangankan untuk ketawa, untuk mengangkat kepala pun rasanya berat kan? Tapi pada saat hadirat Tuhan kita rasakan di tengah-tengah ujian kita, beban itu sedikit demi sedikit terangkat dari hati kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Nah Bapak Ibu, memang ketika saya ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena saya nggak pintar ya, makanya saya bingung gitu ya. Apalah Tuhan ya, apa saya bertanya. Karena Bapak Ibu firman yang kayak mana lagi yang kurang gitu kan? Udah banyak firman Tuhan yang kita dengar, cuma kadang-kadang melakukannya aja jadi sukaria kan? Kebenaran firman Tuhan udah banyak sekali. Makanya ya saya ingin yang tidak terlalu berat, yang tapi firman Tuhan gak ada yang bisa ya Pak ya. Firman Tuhan tetap fresh from oven. Yes. Iya. Oke. Kan ini makanan rohani ya kan? Makanan rohani yang kita konsumsi. Manusia batiniah kita sedang mengkonsumsi firman Allah, dan firman Allah yang disajikan bukan firman Allah yang basi, yang dipanasi sampai kayak sayur belendrang gitu. Tahu Bapak Ibu sayur belendrang? Kalau di Jawa itu sayur belendrang itu sayur yang dicampur-campur dipanasi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari masih dipanasi, dan semakin lama memang semakin enak. Tapi nggak ada lagi isinya ya kan? Semua nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu sudah rusak. Jadi seolah-olah kita hanya tinggal makan sampah. Tapi hari ini mungkin yang kita makan itu nggak terlalu enak di mulut ya. Tapi nutrisi yang terkandung di dalamnya itu bisa memulihkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, dan menguatkan kita untuk kita terus berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa selama kita mengikut Tuhan itu akan ada terus langit biru. Tuhan juga tidak menjanjikan pada saat kita mengikut Tuhan itu aman, tentram. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Karena setiap manusia itu mengalami masalah, mengalami persoalan. Besar kecilnya persoalan itu tetap ada dialami oleh setiap manusia. Penyebabnya juga macam-macam Bapak Ibu ya. Penyebab persoalan itu ya kalau ditakar secara manusia, Bapak Ibu pernah nggak nonton di YouTube itu suku-suku pedalaman atau suku-suku saya bilang terbelakang kok kejam kali gitu. Memang nggak harus di Indonesia, banyak juga yang ada di Afrika. Itu Bapak Ibu tahu, mereka itu untuk jangankan pegang handphone, jangankan disentuh oleh teknologi, pegang handphone itu terlalu mewah bagi mereka. Ada satu suku saya lupa di mana, di negara mana itu rumahnya sangat kecil. Aduh, sampai kita mikir, oh berarti anak-anak penerima manfaat PPA di tempat ini masih termasuk sangat kaya dibandingkan dengan mereka. Karena rumahnya kecil sekali Bapak Ibu ya. Mungkin rumahnya itu sekitar 3 meter, itu pun kayaknya nggak sampai 3 meter. Dan itu bisa jadi dihuni oleh satu suami, 1 istri, bisa 8 orang anak.
Di situ mereka masak, di situ mereka tidur, di situ mereka semuanya di situ. Dan tidak ada tempat tidur. Adanya cuma apa? Kain dibentangkan, itu pun syukur ada kain. Kalau ada balai-balai, tahu balai-balai itu seperti dipan, ya seperti dipan. Itu sudah termasuk orang kaya. Kalau punya seperti itu, dan mereka masak di situ. Di samping masak itulah mereka tidur. Dan mereka untuk makan, ya kerjanya berburu setiap hari. Saya mikir, aduh, Bapak Ibu bersyukur loh tinggal di Indonesia. Itu berkat Tuhan bagi kita. Kita nggak pernah bisa memilih kita lahir di mana. Kalau boleh saya memilih, saya mau pilih anaknya konglomerat dong. Tuhan, aku mau lahir anaknya Presiden Jokowi ya, misalnya seperti itu ya kan. Tapi kita nggak bisa memilih Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak kasih proposal gitu sama Tuhan dulu waktu lahir? Orang tua aku harus ini. Ada yang gitu? Nggak ada. Kita tahu ujuk-ujuk aja ada. Ujuk-ujuk aja lahir. Ya begini. Dan orang sana pun mereka nggak meminta mereka lahir di lingkungan atau di sebuah alam yang sangat keras gitu ya. Alamnya sangat keras, air susah, dan mereka kalau mau minum itu harus digali. Itu masih ya nah, kamu udah lihat ya. Itu kayak kalau di sini mah kayak kubangan, dan mereka harus kayak zaman Gideon. Itu glosor apa tiap mereka minumnya harus langsung pakai minum seperti itu. Mungkin kalau di apa begini kotorannya itu jadi naik gitu ya, makanya mereka minumnya harus seperti itu. Nah, bagi kita itu sebuah persoalan yang besar ya kan. Tapi mungkin mereka senang kok. Waktu mereka dapat buruannya mereka ketawa, mereka senang. Memang betul kalau ada orang yang bilang bahagia itu sebetulnya murah, gengsi yang mahal, ya kan? Gitu. Nah, kita akan membuka Alkitab kita. Sudah cukup ya? Di dalam, sekali lagi saya tidak sempat membuat PowerPoint. Biar Bapak Ibu lihat saya ya. Tapi di sini nanti ada tulisan Alkitab ya kakak ya. Tolong ya. Keluaran pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Dibesarkan lagi tolong ya kak ya. Itu terlalu kecil untuk dibaca. Oke. Bapak Ibu sudah lelah? Belum ya? Berarti kalau saya minta untuk berdiri masih bisa ya? Masih sanggup ya? Oke. Yuk kita berdiri. Kita membaca ayat ini. Kita membaca secara responsorial. Nah, kaum pria yang merasa dirinya pria duluan lah ya, karena pria kan pemimpin, jadi harus di depan. Oke. Pria membaca ayat genap, wanita membaca ayat Injil. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-16 kita membaca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Merafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Nur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka angkatlah tangan Musa
Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan Mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sama-sama. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kisah tentang bangsa Israel. Nah, Alkitab mencatat bahwa kisah-kisah yang dialami oleh bangsa Israel itu sengaja ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk menjadi teladan bagi kita. Dan bersyukur Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa memilih tahun berapa kita lahir. Tapi bersyukur ada orang Israel yang mereka bersedia, gitu ya, tanda kutip bersedia, dijadikan oleh Tuhan teladan, contoh bagi kita, sehingga pada saat hari ini kita memiliki Alkitab yang sebelumnya ribuan tahun yang lalu dilakoni oleh orang-orang yang sama seperti kita, punya rasa, punya mau, punya pikiran, punya kehendak, dan mereka lahirnya di zaman itu. Dan bersyukurlah kita saat hari ini kalau kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Nah, kali ini sebuah kisah yang menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa manusia itu tidak lepas dari masalah. Mungkin kita berpikir, tapi aku ikut Tuhan loh, kok ada sih masalah? Makanya penyebab masalah itu bermacam-macam. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang pertama dari pasal yang ke-17 ini, di sana dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang Gunung Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini itu berhubungan Bapak Ibu ya. Itu bersamaan kejadiannya, tidak jauh beda waktunya. Di sana dikatakan bahwa sebetulnya Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel sampai ke Rafidim. Dari satu tempat ke tempat yang lain, bangsa Israel itu tidak berjalan dengan kemauan-kemauannya, tapi mereka dipimpin oleh Allah. Bagaimana caranya bangsa Israel tahu mereka dipimpin oleh Allah? Yaitu pada saat siang hari ada tiang awan, dan pada saat malam hari ada tiang api. Jadi mereka benar-benar mengalami, benar-benar melihat tuntunan Allah atas hidup mereka. Tapi ternyata mereka pada saat dituntun oleh Allah pun mengalami masalah. Mengapa seperti itu? Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua
Bapak Ibu bisa membaca di sana. Boleh Bapak Ibu membantu saya untuk membacanya? Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya. Jadi Tuhan sengaja izinkan. Jadi penyebab persoalan itu ada yang diizinkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin merendahkan hati kita, dan Tuhan ingin mengetahui seperti apa isi hati kita. Tuhan ingin mengetahui seperti apa isi hati bangsa Israel pada saat mengalami tantangan, pada saat mengalami persoalan. Karena gampang Bapak Ibu ya, untuk kita bersyukur, untuk kita bersorak-sorak, untuk kita menyanyi-nyanyi, menari-nari pada saat segala sesuatu baik-baik saja. Tidak dibutuhkan kekuatan, tidak dibutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Itu sesuatu yang alamiah. Tapi di sini Tuhan izinkan untuk merendahkan hatimu, kata Tuhan. Tuhan ingin mengetahui seperti apa sih hati bangsa Israel ketika mengalami persoalan. Nah Bapak Ibu, kadang Tuhan juga izinkan kita mengalami persoalan. Tuhan tuh ingin tahu ada apa dalam hati kita. Apakah benar kita berpegang? Apakah benar kita memegang firman Tuhan? Bisa jadi persoalan juga timbul karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Karena ya, apa yang kita berorang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita ingin menuai mangga, ya kita menanam mangga. Saya rasa orang yang gak waras ingin menuai durian, tapi dia menanam jeruk, ya kan? Apa yang kau ingin orang lakukan terhadapmu, lakukanlah begitu terhadap dia. Itu diajarkan juga oleh firman Tuhan. Nah, saat hari ini Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami yang namanya berperang melawan bangsa Amalek ini. Itu karena ayat sebelumnya mengisahkan bahwa Tuhan memimpin mereka ke Rafidim. Di Rafidim mereka tidak memiliki air. Sebagai manusia, kebutuhan utama, kebutuhan pokok adalah air. Mereka sudah berjalan 3 hari dan mereka tidak mendapati air. Secara logika, wajar untuk mereka bersungut-sungut. Nah, wajar untuk mereka mengeluh. Manusiawi. Tapi yang menjadi persoalan di sana, mereka tidak bisa menahan hatinya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-17, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, baca di rumah saja. Di sana diceritakan bahwa bangsa Israel itu sangat marah. Sampai mereka jadi beringas saking marahnya. Dan mereka begitu marah saking mereka tidak bisa menahan hatinya. Walaupun sebelumnya mereka melihat bagaimana Tuhan itu menolong mereka. Tuhan mendatangkan manna, roti dari surga. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Mereka melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat dan ajaib. Bagaimana mereka mengeluh, Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tapi sebuah kejahatan yang mereka lakukan, mereka curiga kepada Musa. Ngapain sih Musa? Kalau kau pimpin
siang bangsa Amalek muncul. Nah, bangsa Amalek ini itu luar biasa Bapak Ibu ya. Ulangan pasal yang ke-25, caranya mereka menyerang bangsa Israel itu jahat sekali. Sehingga di dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-17, di sana dikisahkan. Saya akan membaca. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakang dihantam mereka, sedang engkau letih dan lesu. Mereka tidak takut akan kalah. Jadi yang dilakukan bangsa Amalek ini ketika mereka letih lesu, ketika bangsa Israel sedang kehausan, letih lesu, dan mereka marah kepada Musa. Mereka sedang demo Bapak Ibu ya. Mereka sedang demo pada Musa. Ketika mereka demo, marah, mereka meragukan Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saat itulah dari belakang barisan-barisan yang lemah tadi dihantam oleh orang Amalek. Mereka tidak datang dari depan, tidak ada sebab, tidak ada permasalahan yang ditimbulkan oleh bangsa Israel sebelumnya kepada bangsa Amalek. Hanya satu yang menjadi persoalan yang mungkin ditanamkan oleh nenek moyangnya dari bangsa Amalek. Amalek adalah cucunya Esau. Esau adalah abangnya Ishak. Abangnya Yakub, dan janji untuk memiliki tanah Kanaan itu jatuh kepada Yakub. Tentu Esau sebagai abang marah, makanya padahal kan sebelumnya memang Esau yang menyerang karena kesulungan itu kan. Apalagi Amalek mendengar bagaimana Tuhan mau memimpin bangsa Israel yang adalah keturunan daripada Yakub untuk meraih janji Allah, untuk menduduki tanah yang sebelumnya dijanjikan kepada nenek moyangnya Yakub. Mereka marah. Ada sebuah kebencian, ada sebuah dendam yang berkarat yang dimiliki oleh sebuah bangsa, yaitu bangsa Amalek, sehingga mereka melakukan cara yang licik, cara yang keji untuk merongrong bangsa Israel. Gak dari depan mereka menyerang, tapi dari belakang, orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang kehausan, itu yang dihantam oleh mereka. Bapak Ibu, banyaknya persoalan yang kita hadapi. Kadang kita berpikir, apa yang salah dalam hidupku? Apa yang kurang dalam hidupku? Gak salah ya kita introspeksi diri. Gak salah. Kadang-kadang memang perlu kita merefleksi diri kita lah. Tapi apapun yang menjadi penyebab persoalan kita, apapun yang kita alami saat hari ini, Tuhan itu tetap baik bagi kita. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel binasa di tangan bangsa Amalek. Kalau ayat sebelumnya Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Pada saat mereka kehausan, Tuhan memberikan mereka air minum yang keluar dari batu. Sampai sekarang pun gak ada batu yang mengeluarkan air, Bapak Ibu ya. Saya pernah melihat di National Geographic itu ada 2 orang misionaris yang mereka diam-diam menyusup di Gunung Sinai, ya apa itu namanya, Jabal apa gitu, lupa saya, di daerah Arab sana. Tapi bisa cari di sana ya. Nanti di sana
Dan di bawahnya banyak batu-batu yang di situ membuktikan bahwa berjuta-juta kubik air pernah melintasi dari batu itu. Arkeolog membuktikan Bapak Ibu, dan itu ditutup-tutupi oleh bangsa Arab. Supaya apa? Kebenaran Injil itu tidak dinyatakan kepada orang-orang. Karena firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Bisa dibuktikan keakuratannya, bisa dibuktikan keautentikannya. Bahkan arkeolog pun, sejarah pun bisa membuktikan bahwa apa yang tercatat di sini ada. Tuhan gak omong, Tuhan gak mau bohongin manusia, enggak. Dan Tuhan memberikan air itu keluar dari batu itu. Sesuatu yang mustahil ya Bapak Ibu ya. Mana ada batu yang mengeluarkan air? Yang setahu kita harus ada air terjun lah yang kena batu gitu kan. Ini enggak. Di daerah tandus, daerah kering, tapi batu itu mengeluarkan air. Dan batu itu terus yang memberikan minum kepada bangsa Israel. Luar biasa Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah persoalan itu, ketika mereka menghadapi bangsa Amalek, Tuhan tidak berkata, udahlah Musa, duduk-duduklah ke situ. Aku pun, kan kita senangnya gitu, Tuhan yang berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Betul, memang ada ayatnya seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita, coba Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu kasih makan, terus mulai dari bayi ya kita kasih makan, kita terus perlakukan dengan baik, kita mandikan. Setelah umur 1 tahun kita kasih makan, kita nggak ngebolehin dia berjalan, nggak ngebolehin dia apa, tapi terus kita perlakukan dia seperti bayi. Kalau dia mau makan kita suapin, terus kalau jalan, hati-hati nah, kita pegang-pegang terus. Dia umur 3 tahun, dia mau jalan kita pegang-pegang terus, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi apa anak kita? Tentu kita ingin anak kita itu bertumbuh sesuai dengan usianya. Mereka beraktivitas, mereka melakukan sesuatu. Saya kadang-kadang sengaja sebagai seorang ibu, saya sengaja, walaupun anak saya laki-laki, saya sering bilang dunia itu keras nak, karena kami yang kau berharga. Kalau orang lain belum tentu menghargai kau seperti kami. Saya sering bilang itu, mau sama saya bilang seperti itu. Mau, ya. Tapi memang begitu. Makanya saya suruh, ayo kerjakan ini, cuci piring, cuci apa ya. Memang hal sepele, tapi dia perlu berlatih, ya kan? Perlu dilatih. Nah Tuhan pun begitu dengan bangsa Israel. Tuhan melatih bangsa Israel untuk berperang. Dan saat itulah muncul pertama kali bangsa Israel belajar untuk berperang. Sebelumnya nggak pernah. Mereka adalah budak yang taunya hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh mandornya, majikannya, bangsa Mesir. Dan mereka orang yang ya suka-suka yang begitu ya, penuh dengan pemberontakan. Sehingga Tuhan harus mendidik mereka, menghapus lah ya, saya katakan menghapus, karena mereka binasa semua. Yang waktu keluar dari tanah Mesir, mereka dihitung bisa berperang. Nah yang anak-anak waktu keluar dari Mesir dan yang lahir di padang gurun, itulah yang masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan melatih ini ya. Disitulah pertama kali muncul nama Yosua. Dan disitulah pertama kali bangsa Israel diajar oleh Tuhan itu berperang. Nah, makanya saya ingin udah setengah jalan baru dikasih judulnya kan, tapi nggak apa-apa, nanti poinnya sedikit. Nah, sedikit aja bahasanya poinnya, kebanyakan pendahuluan, tapi tidak apa-apa. Saya kasih judul firman Tuhan kali ini, Ora et Labora. Sering kita kan dengarkan Ora et Labora. Apa itu Bapak Ibu Ora et Labora? Apa Bapak Ibu? Iya, bekerja sambil berdoa apa berdoa sambil bekerja? Sambil mawon.
gitu ya. Tapi kalau bahasa aslinya ora itu et labora. Harus ada sesuai dengan bahasa aslinya ya. Nah, Bapak Ibu cari sendiri lah. Saya sempat nyari, nggak keinget sampai ke sana. Nah, saya nggak ingin memberikan informasi yang salah ya. Jadi pokoknya ora et labora, berdoa sambil bekerja. Oke. Jadi cara kita untuk memperoleh kemenangan di dalam kita menghadapi persoalan yang sangat menguras energi kita. Yang pertama yaitu bekerja sama, membentuk satu tim. Kalau kita membaca ayat yang ke-9, ya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi harus ada kerjasama di dalam satu tim ini. Musa berkata, Yosua, pilihlah orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kamu untuk berperang melawan bangsa Amalek. Kalau seandainya Yosua berkata, gak mau aku, apa yang akan terjadi? Yosua Tuhan bisa pilih yang lain sih. Tuhan bisa pilih yang lain. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa untuk mencapai tujuan yang besar, untuk mencapai sebuah kemenangan yang gilang gemilang, harus ada kerjasama di sana. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita bukan hanya berpusat kepada diri kita sendiri, ya kan? Ini adalah kebutuhan besar sebuah bangsa. Kita mungkin kalau berpikir kebutuhan besar sebuah bangsa, kita harus jadi presiden dulu, baru kita bisa menentukan arah mana ini bangsa Indonesia. Tapi kita berbicara sekarang bukan hanya sekedar apa yang kita makan minum pakai, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama adik saya. Kami cerita-cerita. Terus akhirnya saya bilang gini, iya masih banyak sekali pergumulan kami, saya bilang. Sekarang udah selesai lah pastori, udah gereja parapat. Masih ada lagi, kami masih pingin lagi untuk tanah lagi di Ajibata, bikin kelas, bikin tempat yang lebih apa. Terus saya bilang, aku kok nggak punya cita-cita apa-apa ya? Terus saya bilang, ya karena kok hidup untuk dirimu sendiri. Lah kami kan nggak hidup untuk diri kami sendiri. Kami memikirkan bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh. Kami memikirkan bagaimana anak-anak yang Tuhan percayakan, ada berapa ratus anak yang ada di pundak kami, untuk bisa mereka itu dibina, dibimbing dengan baik. Mereka bisa menerima materi-materi yang disampaikan dengan baik. Mereka bisa belajar dengan baik. Kami pikirkan ke situ sehingga banyak cita-cita kami, saya bilang gitu. Oh iya ya, bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah gereja tidak bisa hanya diserahkan kepada satu orang. Kita itu seperti bangsa Israel, sebuah tim. Nah, kalau Yosua dipercayakan oleh Tuhan untuk memilih beberapa orang yang bisa maju berperang, Yosua mau. Dalam rumah tangga pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau enak kali lah gereja itu ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Di dalam rumah tangga, coba kalau yang berfungsi hanya suami, istri tidak berfungsi dengan baik, enak kali lah Bapak misi ini. Tentu tidak akan baik sebuah komunitas itu, sebuah perkumpulan itu. Di gereja pun begitu, Bapak Ibu ya. Kita dibutuhkan sebuah tim. Jadi saya bersyukur sih di sini jemaat Tuhan itu bukan orang yang suka menolak
Jadi ini kita mau maju ke depan. Jadi kita perlu bekerja sama. Jangan ada yang menganggur. Kalau menganggur itu seperti orang-orang yang lemah yang di belakang tadi. Amalek adalah ya kita anggaplah, kita gambarkanlah Amalek itu sebagai kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Kalau kita menganggur, kita seperti orang-orang yang di belakang. Di kumpulan itu ada orang-orang yang lemah yang ada di belakang. Aku lebih suka di belakang aja deh, enak-enak. Gak suka aku di belakang. Ya, cukuplah, kan udah banyak. Ada orang-orang itu. Aku di belakang aja udah. Aku lipat tangan. Hati-hati Bapak Ibu, ada Amalek di belakang. Jangan pula kita dihantam karena kita tidak standby. Orang yang di belakang itu cenderung gak mau standby. Jadi banyak bidang yang bisa kita lakukan di gereja Tuhan. Banyak hal. Kemarin anak saya, si Yohana, cerita. Semoga dia tidak keberatan saya menceritakan ini. Waktu dia di sekolah Alkitab mendapat pelajaran tentang leadership. Gurunya itu bilang begini, kalian jangan mempunyai pola pikir bahwa melayani Tuhan itu hanya di mimbar. Mungkin suatu hari setelah keluar dari sini, kalian harus berhadapan dengan dunia sekuler dan kalian terjun di pekerjaan sekuler. Karena melayani Tuhan sekali lagi bukan hanya di mimbar. Dan pada saat kalian terjun di dunia sekuler, kalian itu bisa menjadi berkat di sana. Kalian bisa melayani di sana. Contohnya Yohana, istri Kusa, yang langsung dibilang namanya, itu yang membuat dia sampai nangis-nangis kejar ya. Yohana, istri Kusa. Yohana, suaminya itu adalah bendahara daripada Herodes. Dan kemungkinan suaminya itu bukan orang yang percaya, karena bendahara Herodes. Tentu Herodes tidak mempercayakan uangnya kepada orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Tapi istrinya itu sudah percaya kepada Yesus. Dan dia melayani Tuhan Yesus itu dengan hartanya. Jadi kemanapun kau nanti ditempatkan oleh Tuhan, kau bisa menjadi berkat bagi siapa. Nah itu Bapak Ibu, Tuhan mau kita berfungsi. Coba kalau tubuh, Alkitab juga mencatat tubuh itu harus berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau misalnya otak bilang kepada tangan, aku mau makan durian, terus datang tangan, nggak mau lah, enak kali lah kamu tuh, taunya yang merasakan durian aja. Aku cuma becek-becek aja ya. Gak mau aku, kau aja lah. Apa yang terjadi? Harus sinkron Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang menganggur anak-anak Tuhan. Amin. Kok berat kali ya? Jangan ada yang menganggur. Amin. Amin. Jadi di dalam meraih kemenangan Tuhan harus ada kerjasama. Di dalam rumah tangga pun begitu, harus berfungsi. Anak-anak pun harus membantu orang tua. Jangan biarlah mama situ, kan kewajiban mama untuk mencari makan, kan kewajiban bapak untuk membesarkan aku. Ada loh anak-anak yang bilang gitu, aku nggak minta kau untuk dilahirkan, kalian aja yang melahirkan aku. Sekarang kasihlah aku makan, kasihlah aku pendidikan yang baik. Anak gini diketok kepalanya, iya kan? Bapak kita pun nggak mintanya dilahirkan ya. Ya tapi itu harus ada kerjasama di dalamnya. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, berdoa Bapak Ibu. Nah ini ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan
tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, yang kedua itu berdoa, Bapak. Dikatakan tadi, ketika Musa mengangkat tangannya, jadi kita sebut ketika Musa berdoa, mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, maka bangsa Israel menang, bangsa Amalek lemah kalah. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Amaleknya menang, bangsa Israelnya kalah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Dan bersyukur seperti saya katakan tadi, ada tim Yosua yang berperang, Musa yang mengangkat tangan berdoa, kemudian ada puji Tuhan, ada orang yang memiliki hati yang baik, yang merespon sebuah panggilan yang mulia yang dimiliki oleh Musa. Mereka mendukung Musa, yaitu Harun dan Hur. Harun itu abangnya Musa. Nah, Hur itu siapa? Kemungkinan ada ahli yang bilang Hur itu kemungkinan suaminya Miriam, jadi iparnya Musa. Ya memang kadang-kadang nepotisme, ya begitu ya. Bukan nepotisme, Tuhan begitu loh. Ya kan? Jadi artinya apa ya? Orang-orang yang terdekat itu yuk kita ajak sama-sama kerja gitu loh. Yuk sama-sama bekerja, yuk sama-sama maju di dalam Tuhan. Dan Hur dan Harun mengangkat tangan Musa ini ketika tangan Musa lelah. Bapak Ibu, berdoa adalah sebuah hal yang sangat klise dikatakan oleh orang-orang. Martanya mahutong, sikit-sikit Martanya hoda. Tapi doa kalau benar-benar yang berfokus tubuh, jiwa dan roh itu melelahkan. Doa itu gak gampang. Memang cuma 3 huruf, D-O-A. Majer menciptakan sebuah lagu, D-O-A, doa, gitu kan. Gampang kayaknya ngomong, tapi itu sesuatu yang berat. Dan Bapak Ibu tahu, dikatakan Musa yang lelah ketika dia mengangkat tangan, Yosua yang berperang. Tidak dikatakan tangan Yosua lemah, tidak dikatakan Yosua yang berperang tangannya lelah, enggak. Malah Musa yang lelah. Karena apa? Itu peperangan roh di sana, Bapak Ibu. Dan kadang-kadang itu ngaruh ke fisik. Pernah nggak Bapak Ibu saking seriusnya berdoa sampai fisik itu terasa lemah? Saya masih ingat ketika saya betul-betul serius berdoa waktu itu. Ketika kita mau beli tanah ya, 500 juta dari mana duit ya kan? Saya ingat, Tuhan, dari mana lah Bang? Kayak mana caranya? Nggak tahu. Kalau kita bilang nggak jadi, malu nanti kok Tuhan. Sok-sokan nggak ada uangnya, memang nggak ada duit. Hanya untuk kasih DP 50 juta aja kami harus jual kereta. Saya harus jual semua yang ada. Jadi yang lainnya dari mana? Apa yang kami punya? Nggak ada lagi. Mau jual apa? Jual ginjal. Waktu itu saya nggak mikir jual ginjal. Nggak ada ide ke situ. Dan kalaupun ada, nggak tahu kemana mau dijual. Paling nanti di kilo, sekilo 5.000 kan gawat. Ya, gak kepikir. Yang ada cuma apa? Misalnya cuma doa. Saya ambil puasa. Saya nggak tahu berapa hari saya puasa. Terus malamnya saya jam 1 sampai jam 3 itu berdoa. Terus gitu dari sehari ke sehari. Lama-lama saya vertigo begitu. Beneran saya vertigo, saya nggak bisa jalan. Jadi kalau saya jalan itu saya harus dituntun sama anak saya. Padahal kalau dipikir-pikir cuma itunya. Ya, seperti Musa, cuma duduknya kamu Musa
sebagai waktu itu dia sebagai narasumber ketika kami kafah gitu ya, bukan kafah, training gitu ya, training. Istilahnya kan gembala cuma koordinator, gembala penanggung jawab itu cuma duduk-duduk, terus yang lainnya kok ini, nah kan tinggal disuruh-suruh gitu kan, nampaknya duduk-duduk aja gitu kan. Jangan kalian pikir gembala kalian duduk-duduk aja, kalian yang capek, otaknya itu di situ, dia yang lebih capek dari kalian. Gitu Bapak Ibu, gembala itu ada yang bilang enak kali lah gembala, makanya sekarang sekolah kita rame, dipikirnya gembala itu enak gitu ya, pakai dasi ya, khotbahin orang, lah khotbahin orang dirinya gimana? Gak bisa, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua Bapak Ibu. Orang dihakimi oleh firman, apalagi yang menyampaikan. Gampang khotbahin orang Bapak Ibu, tapi khotbahin diri sendiri itu jauh lebih sulit. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Dan seorang waktu saya wisuda, orator ilmiah berkata, gembala jangan anggap sepele posisi gembala, memang iya Bapak Ibu, karena hanya gembala yang bisa memarahi anggota DPR kan. Dan dia nggak akan marah karena dengan khotbah ya kan. Hanya pendeta yang bisa memarahi profesor, memarahi doktor. Karena apa? Dia sudah menyampaikan firman, dia nggak akan bisa bilang apa-apa. Gitu. Tapi tahu nggak, yang bicara di mimbar gembala itu tanggung jawabnya besar. Karena apa? Kalau dia ngomong sesuatu, misalnya di hadapan 50 orang, salah yang diajarkan 50 orang ini sesat, yang bertanggung jawab siapa? Yang ngomong gembala, yang mengajar. Tapi kalau dia memberitakan kebenaran, maka 50 orang ini akan diselamatkan. Jadi gak gampang. Dan dia manusia biasa, jadi membutuhkan topangan doa, topangan dari Harun dan Hur. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita jangan cuma-cuma untuk berdoa. Ya, ada kok waktu yang kita sediakan untuk kita berdoa bersama-sama. Yuk kita datang doa. Itu kan cuma apanya, itu kan staff. Ya staff memang saya paksa. Syukur ada staff, ada yang saya paksa. Kalau nggak ada, suka-suka kan, saya nggak bisa memaksa kalau Bapak Ibu ya. Jualan angkutan, ya. Masih ada angkutan, ya. Baru gitu aja. Kalau staff, kenapa nggak doa ya? Seperti itu ya. Bersyukurnya di situ. Tapi ya bersyukurlah Anda mengambil bagian di dalam sebuah kemajuan itu. Jadi kalau masih menganggur saat hari ini, jangan mau, karena ada amalek di belakang. Yuk sama-sama maju, amin. Di dalam doa itulah kuasa Allah terjadi Bapak Ibu. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, dan campur tangan Tuhan terjadi setelah Musa berdoa. Pada saat tangannya terangkat, pada saat doa dinaikkan, maka kemenangan ada. Tapi pada saat doa itu lemah, kemenangan itu menjauh. Jadi dia hanya sejauh doa Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, benar-benar doa kunci dari semuanya. Ya, tentu setiap kita pernah melihat. Saya melihat ya, ada, memang saya nggak tahu dia merasa atau enggak. Ada seorang ibu di jemaat ya. Waktu itu setiap doa puasa rajin dia. Ternyata dia ingin memiliki anak gitu. Dia ingin memiliki anak, dan setelah dia mengandung lagi datang gitu kan. Ya, bukan seperti itu yang kita maksud ya. Tapi doa yang kontinu Bapak Ibu. Tapi memang dari situ pun kita melihat bahwa karena doa ada kuasa Allah yang dinyatakan. Jadi dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa
sangat baik bagi kita. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak menyenangkan, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Tuhan di sini, berlatih kita untuk kita membentuk sebuah tim yang baik. Tuhan juga ingin untuk kita kembali menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan pada saat doa kita sudah nanti dijawab oleh Tuhan, kita mengembalikan puji-pujian bagi Tuhan. Di sana dikatakan tangan Tuhan, Tuhanlah panji-panjiku. Di sana muncullah istilah Yehova Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada aku. Bukan kekuatan, bukan siapa-siapa, tapi hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan kemenangan. Dan Bapak Ibu, Ulangan pasal yang ke-25 tadi dikatakan bahwa Tuhan ingin membinasakan bangsa Amalek, sehingga bangsa Amalek itu tidak ada lagi tersisa di bumi, namanya tidak diingat lagi. Dan mungkin bukan saat itu langsung bangsa Amalek itu dibinasakan, karena Daud pun masih pernah berperang melawan bangsa Amalek. Tapi akhirnya bangsa Amalek tidak terdengar lagi. Jadi percayalah pada Tuhan pada saat hari ini. Percayalah di dalam doa kita, di dalam permohonan kita yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Mungkin kita lelah, ya kita membutuhkan teman-teman. Artinya jangan doa sendiri deh. Kalau sudah lelah, yuk sama-sama. Yuk sama-sama. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah dengan firman